Thumma, kemudian, inna, sungguh, alaina, kepada kami, hisabahum, tugas untuk menghisab mereka. Jadi dulu ada cerita tentang hari kiamat, kemudian ada cerita tentang wajah-wajah yang terhina, ada cerita tentang wajah-wajah yang bahagia, gembira, ya, yang hina masuk ke dalam neraka, yang hina, yang bahagia masuk ke dalam surga. Ya kan? Ini neraka dengan fasilitasnya, surga dengan fasilitasnya. Karena tidak semudah itu orang percaya ya sesuatu yang belum nyata, karena akhirat itu belum nyata, dunialah yang nyata. Kalau nanti akhirat yang nyata, ya kan, dunia menjadi tidak nyata lagi. Maka itu diajaklah manusia itu berpikir. Kalau tidak percaya dengan neraka, dengan surga, ayo kita sama-sama berpikir, siapa kira-kira yang menciptakan unta? Ya kan? Coba kamu perhatikan, siapa kira-kira yang menciptakan langit, ya kan, yang ditinggikan ini? Kalau tidak percaya, coba kamu perhatikan, ya kan, bagaimana gunung ditancapkan. Coba kamu perhatikan bagaimana bumi dihamparkan. Ya kan? Nah, kalau begitu berilah peringatan. Ya kan? Maka Nabi Muhammad mengingatkan itu saja. Kalau mereka tidak mau juga, mereka berpaling, mereka kufur, itu urusan kami. Ya kan? Kami yang akan mengazab mereka, karena mereka itu, mereka itu adalah kembali. Mereka itu orang-orang kafir itu kan, ya kan, semuanya akan kembali kepadaku, ya kan. Nah, kemudian mereka itu urusanku, ya kan. Malahan Departemen Agama menerjemahkan mereka itu wajib aku, ya kan, kami hisab, ya kan. Jadi semua manusia itu akan dihisab, dihitung, ya, amalnya semuanya, ya kan. Sebenarnya kan dikembalikan kepada Allah lalu dihisab oleh Allah tanpa kecuali, semuanya akan dihisab. Orang Islam dihisab, orang kafir juga dihisab, orang munafik dihisab juga, laki-laki ataupun perempuan, orang beriman atau tidak beriman, ya kan. Cuma nanti ada proses, ya kan. Bagaimana proses orang mukmin yang taat, bagaimana proses orang kafir, orang munafik, ya kan, orang muslim yang fasik, ya kan, dia tahu tapi dia melanggar juga, itu beda, ya kan. Kalau orang-orang beriman dan orang beramal soleh, ya itu ada yang tidak dihisab karena iman dan amalnya itu, ya kan. Bayangkan itu diberi khusus gitu, ya kan. Nah, kalau orang-orang yang beriman dan orang yang taat, ya mudah-mudahan kita masuk di situ, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Prosesnya itu Bapak Ibu, di waktu dihisab oleh Allah, amalnya gimana, ilmu yang dia dapat diamalkan atau tidak, nikmat yang digunakannya dengan baik atau tidak, dia menghabiskan hartanya untuk apa, ya kan, dapatnya dari mana, gimana. Itu kalau dia beriman, kan sudah mengaku dia beriman kepada Allah, lalu dia berusaha sekuat tenaga, ya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya kan. Orang ini nanti dibantu sebenarnya, Pak, ya, karena dia sudah mempersiapkan dirinya. Kita ini kan pagi-pagi sudah datang ke masjid,
melaksanakan sholat, ibadah, ya kan, dengar pengajian, dan kita masuk orang yang beriman, kita sudah mempersiapkan diri ya di dunia ini untuk dihisab. Nah, hisab ini berat Pak kalau tidak dibantu oleh Allah. Ya, ini tidak ringan nih Pak. Cuman karena kita siapkan di dunia, ya kan, bahwa nanti kita akan dihisab, lalu kita siapkan dengan ibadah, ya, maka itu nanti ditolong dibantu oleh Allah. Kalau tidak dibantu Pak, sulit kita selamat dari. Maka itu sebenarnya boleh dikatakan kita masuk surga atau selamat itu karena rahmat Allah. Tidak bisa diandalkan amalan kita gitu. Cuman kita kan disuruh berusaha. Ya, siapa yang beramal, ya perempuan, laki-laki, dan dia beriman, itu Allah akan bantu gitu. Ini pula kenikmatan nanti, ya kan? Kita dibantu oleh Allah. Memang diproses, dihisab, ya. Tapi orang-orang ini yang berbuat dosa, maka dosanya dilihatkan kepadanya, ya kan? Karena Allah bantu, dosanya itu diampuni. Maka itu banyaklah hari ini berusaha supaya dosa kita diampuni. Bisa dengan istighfar, bisa dengan taubat, ya kan? Ini dosa kamu dulu, ini dosa kamu dulu. Tapi dosa ini sudah saya ampuni, ya kan? Saya tutupi, kata Allah. Ya, kemudian diberi catatan amalnya. Ya, kalau dia terima dengan catatan amalnya dengan tangan kanannya, ya kan? Maka dia akan dibawa ke surga, ya kan? Ini dosa orang-orang yang beriman di dunia ini, kita saja lah di dunia ini. Di dunia saja kalau kita minta kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, itu banyak dosa kita yang sudah ditutupi oleh Allah, ya kan? Jangankan di akhirat Bapak Ibu, 1-2 dosa kita saja dibukakan di dunia ini, selesai apa? Apalagi dosa-dosa awak yang ada kini kau dibukaan masing-masing kini kau bubar awak Pak, ya kan? Cuman kan Allah tutupi, ya kan? Itu ada yang orang yang dibukakan oleh Allah kan, dosa-dosanya selama ini dibukakan, satu saja umpamanya kabur gambar sedih, ya kan? Masa iyo ya, kok bisa begitu ya, gitu ya, ya kan? Siapa itu yang diangkat jadi nenek mama di Sumatera Barat? Siapa? Sambo tu ndak nenek mama awak tu. Kau nanti diangkat jadi nenek mama gua. Tuanku Bandaro apa tu? Rajo di langit, rajo di bumi apa? Ya kan? Kondangan pidatonya kan santiang benar Pak. Ya kan? Kalau ingin jadi orang kaya jangan jadi polisi. Kan itu ada pidatonya terakhir itu. Ya kan? Nah, jadi diangkat jadi bandaro, nyoba jadi bandar kan. Itu baru cie dibukaan Pak. Awak kok senyum-senyum gini kok kan tak dibukaan dosa awak. Ya kan? Allah tutupi wa kaffir ankum sayyiatikum. Allah tutup dosamu, kesalahanmu. Itu makanya bawa usaha aja awak kini kau Pak. Ya kan? Kalau dibukaan dosa awak selesai kau. Cuman dengan rahmat dan kasih sayang Allah itulah, ya kan, di dunia dosa kita ditutupi, di akhirat dosa kita diampuni, ya kan? Jadi kalau begitu Bapak Ibu yang dimuliakan, usaha di dunia ini yang penting, ya kan? Asal muja wa usaha Pak, Allah akan menilai usaha itu. Maka fa'amma man utiya kitabu biyaminih, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanannya, ya, maka dia akan dapat pemeriksaan yang mudah, dia dapat fasilitas Pak, ya kan? Maka ini kan Al-Quran ini mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi orang-orang beriman yang mempersiapkan dirinya dengan amalan yang terbaik kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah.
Dia persiapkan amal yang terbaik. Apa amal terbaik kita? Malam-malam sudah bangun, ya kan, tahajud, siapkan untuk sholat di masjid, dengarkan pengajian. Itu tiap hari seperti itu. Sholat berjamaah. Nanti insya Allah orang beriman dan beramal soleh itu dia diberi catatan amalnya dari tangan kanannya. Kalau sudah mendapatkan kitabnya di tangan kanan, golongan kanan ini, maka diperiksa dengan mudah, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka itu senang, Pak, ya kan? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sudah selesai pemeriksaan, dah gabung dengan, ya kan, keluarga-keluarganya, orang-orang yang beriman yang lain dalam keadaan bahagia, ya kan? Makanya tetap ada dua golongan tadi itu. Ada golongan yang masuk ke neraka, ya kan? Ada golongan yang masuk ke dalam surga. Yang masuk surga ini bergabung pula sama dia sekelompok, Pak. Ini yang dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ikutnya kau, ya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Digabungkan mereka dengan, ya kan, kaumnya, dengan kelompoknya. Mana kelompoknya? Kelompok yang sama-sama beriman. Jadi nanti kita bergabung bersama kelompok orang yang beriman. Disitulah nanti mulai kita lihat ma keluarga awak, ma kawan awak, ya kan? Kalau lah bergabung semua awak, nanti tolong dicari-cari jambo, Pak, ma ustaznya gitu. Ya kan, ma Pak Haji. Ya kan, ini kan setiap Rabu kita bergabung kan. Nanti di akhirat bergabung bersama orang-orang yang beriman. Kita akan menjadi saksi nanti. Bapak Ibu jadi saksi untuk saya. Saya juga jadi saksi. Ya Allah, mana ibu itu, ya Allah? Tanya di malaikat, nan mah kau Ustaz? Itu nak cok manyanda tu ha gitu. Banyak kan umpamanya kayak tidak mau jual punya kan. Kan buat jadi ciri khasnya. Dulu di Mas Haji Mujahid duduk di sudui umpamanya kan. Ya kan, walaupun tak kalau seketek tapi kan lagi hadir gitu ya, kan. Dialog lah dengan malaikat kan. Tapi yang jelas kan ada kebahagiaan di situ. Kalau bahasa Al-Quran kan, ya kan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka akan digabungkan dengan kelompok-kelompoknya, itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu dalam keadaan bergembira. Itu yang disebut dengan bahasa tadi dalam Al-Quran. Ya kan, wujuhu yauma izin na'ima. Itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, yang bahagia-bahagia. Tapi bagi orang yang kafir, orang munafik, orang Islam yang fasik, ya kan, hisab juga sulit hisabnya, Pak. Lama itu dibongkar semuanya. Karena tidak ada tadi kemudahan yang diberikan oleh Allah. Tidak ada tadi ampunan. Ya kan? Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik, ya kan? Orang-orang muslim tapi dia fasik. Ya kan? Ini yang kita khawatirkan. Ya kan? Gimana dia mengatakan muslim sholat? Enggak. Ya kan? Apalagi ke masjid. Masih ada yang tidak sholat, Pak. Masih. Orang Islam yang tidak sholat ada. Banyak. Nah itu. Tapi kadang-kadang memang begitu juga, Pak. Ada jemaah kemarin cerita begini, ambo batang tu talambe ambo Ustaz, pergi sholat maghrib, talambe sholat maghrib, kira dalam perjalanan ambo ke Mas Haji itu duduk aja orang di kadainya Ustaz, tenang-tenang saya duduk di kadainya gitu kan. Setelah itu ambo pulang sholat maghrib, pas jalan pulang situ je nampak lepas ni memang ada orang yang tak sholat kau kiranya Ustaz, ya wallahu alam, ya kan. Tapi orang-orang fasik, ya kan, dia Islam tapi tidak taat kepada agamanya. Orang-orang munafik baik dari golongan kafir atau golongan muslim, ya kan, mungkin mulutnya Islam, hatinya tidak.
bisa munafik i'tiqadi namanya Pak. Di dalamnya kosong dengan iman, di mulutnya servisnya, pakaiannya luar biasa. Ya kan? Ini lama Pak. Dan itu sulit dibongkar habis. Ya kan? Saksi didatangkan. Ya kan? Apa sebenarnya? Kenapa begini? Kalau tiba-tiba orang Islam begini dia. Kalau dia berbuat dosa, dosanya diampuni. Ya kan? Dia bukan tidak berdosa kan? Ada juga, tapi lebih banyak ketaatannya daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Dosanya diampuni, di dunia ditutupi. Ya kan? Di sini kan bukan tidak ada dosa. Di dalam catatan amalnya itu ada dosanya. Ini dosamu. Ya kan? Dosa itu dilihatkan kepadanya. Ini dosa ibu dulu, ini dosa bapak dulu. Lalu dosa itu diampuni oleh Allah gitu. Ditutupi oleh Allah. Nah, kok catatannya gitu. Nampak dia ada dosa itu balan akan ada dosa. Ya kan? Jaleh dia sadanya. Awak sena bakar rajo jaleh kan? Tapi di situ ada rahmat Allah. Sehingga Allah ampuni dosa kita, Allah tutupi kesalahan kita, maka itu menjadi mudah ya hisabnya. Tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak beriman itu, ya kan, orang-orang yang fasik itu lebih banyak dosanya, pembangkangnya daripada ketaatannya, maka itu dibongkar habis. Nah, kalau lah dibongkar sadonya Pak, sulit apa tidak? Sulit. Menyusun koper saja Pak di kamar tanang-tanang lebih bisa lama. Apalagi kalau dibongkar koper kok di bagasi itu dibongkar situ sadonya, bongkarnya itulah jale setnya kok tak kemungkinan lambek-lambek betul itu. Menyusun tu balik itu susah tu. Ini dibongkar habis semuanya. Ya, didatangkan pula saksi Pak. Ya kan? Sehingga di situ ditanya sadonya apa yang kamu amalkan di dunia, apa track record kamu, apa jejak digital, pakai jejak digital lo nanti itu Pak. Ya kan? Ya kan? Kan gampang bagi Allah untuk memperlihatkan. Ya kan? Nah, cuman ada Bapak Ibu yang istimewa. Nah, nampaknya yang istimewa ini tidak pula terlalu istimewa amalnya kalau kita mau melihat. Ya kan? Nanti sekian banyak nanti umat ada 70.000 yang tidak akan mengalami hisab. Kan tidak lo banyak dari sekian miliar, ya kan? Ada 70.000 nanti. Ya, ujung-ujungnya yang 70.000 ini nampaknya orang yang jauh dari syirik. Ya, kalau kita lihat ya dalam hadis itu orang yang jauh dari syirik. Pamanya tidak pernah minta diruqyah. Ya, jadi ruqyah ini hati-hati juga nih Pak. Ya, kalau meruqyah sebenarnya lebih baik meruqyah diri sendiri, ya kan? Baca sajalah ayat-ayat itu untuk diri kita. Kenapa meruqyah itu bisa jatuh kepada syirik? Nah, yang diruqyah itu kan menggunakan apa? Ayat Al-Qur'an kan? Kalau saya yang membacakan tidak mangkuinya. Kalau Pak Iko yang membacakan mangkuinya. Itu mangkui itu karena ayatnya atau karena orangnya? Kalau ayat itu tiba jambo mangkui juga. Ambo bacaan betuannya penyakit punya ambo bacaan ayat-ayat. Enggak sehat itu. Kalau Pak Iko yang bacaan sehatnya, berarti yang menyehatkan siapa? Di situ hati-hatinya. Oh ya santiang selalu mah aja. Ndak ayatnya yang santiang leno. Tapi kenapa tidak semua orang itu? Ya kan? Di situ bisa tergelincir Pak. Saya diskusi kawan-kawan di Mesir itu ya. Bagaimana menjaga supaya betul-betul tidak rusak keyakinan. Jadi mahasiswa ini taruh agak 4 atau 5 orang ada yang kesurupan. Nah, ini kan sama mahasiswa ini. Yang kuliah di Mesir tentu udah punya lah dia hafalan Al-Qur'annya, tidak mungkin dia tidak punya hafalan Al-Qur'an kan. Nah, kawan-kawannya ini sudah membacakan.
supaya dia tidak kesurupan, ya kan? Dari bacakan, enggak, lu keluar jinnya Pak. Ya kan? Lalu dibawa ke syekhnya, ke gurunya. Ya kan? Kata gurunya begini, saya tidak punya ahli di sini, tidak punya ilmu. Udahlah Syekh, kami tahu ilmu antum ketaatan, kesolehan. Dia nolak Pak, nggak mau Syekhnya. Ya kan? Akhirnya karena di lama bana-bana model itu, nah lagi syarat oleh Syekhnya, saya mau membantu ini dengan 2 syarat. Pertama, kita semua yang hadir ini sama-sama membaca Al-Quran. Itu satu syarat yang pertama Pak. Yang kedua, kita yang hadir ini sama-sama berdoa kepada Allah. Sehingga kalau kita sama-sama berdoanya sama-sama, berzikir, baca Qur'annya sama-sama, berarti kita tidak tahu di antara kita yang hadir ini siapa doanya yang dikabulkan oleh Allah. Bukan saya, bukan juga Bapak, mungkin siapa di antara kita. Kalau itu dipenuhi baru saya mau mengerjakannya. Akhirnya diruqyahlah bersama-sama, berdoa bersama-sama. Ya kan? Sehat dia Pak. Jadi tidak tahu siapa yang di antara kita yang ada ini. Begitu syekhnya menjaga supaya tidak syirik. Kan tidak tahu mahasiswanya Pak. Dia sama-sama membaca sadonya, sama-sama meminta kepada Allah. Ya kan? Tapi tidak tahu siapa doanya yang. Tapi kalau dibiarkan dibawa ke syekhnya, lalu minta syekhnya yang meruqyah, sehat beko Pak. Tiba aja mahasiswanya tidak sehat. Akhirnya muncul nanti kekaguman. Oh ya santiang syekh mah. Nanti jangan lupa. Nah hati-hati. Jadi kalau seandainya pun minta dia ruqyah, harus bersih akidahnya. Ya kan? Nah gitu. Jangan nanti terkagum-kagum dengan orangnya. Ya kan? Bukan kepada ayat yang dibaca itu. Nah kemudian tidak percaya kepada mitos pamannya, ya tatayur, ya kan? Kalau dalam bahasa hadis ini kan apa kata hum alladzi la yastarquna, ya kan? Wala tayyaruna. Mereka tidak percaya berita-berita burung, ramalan-ramalan. Jadi kan orang yang tidak percaya dengan ramalan, tidak percaya dengan angka-angka. Saya pergi ke Makkah, Madinah, tetap ketemu angka ini 1304, tetap ketemu di lift lantai 4, lantai 13, ya kan? Tapi di waktu saya mampir di sebuah hotel di Jakarta, ya kan, kemarin itu tidak ada angka 4-nya, karena takut Pak, percaya orang angka 4 itu membawa sial, 13 membawa sial, ya kan? Nah, salah satu Bapak Ibu rahasianya di Muhammadiyah itu pimpinannya 13 Pak. Dari cabang sampai KPP pusat itu 13. Maka terkenal namanya pimpinan 13. Salah satu kenapa diambil 13 itu di samping ganjilnya adalah untuk menghancurkan mitos tentang angka 13. Nah, orang takut Pak. Banyak tuh hal-hal seperti itu. Hari Sabtu tidak boleh tabang, tidak boleh tidak boleh itu. Ada tidak seperti itu? Iya kan? Lah tibonya di bandara itu baru tanya ke anaknya. Hari ini kau jadi Sabtu Pak, aja. Oh tidak boleh kau hari tidak elok pada aja. Padahalnya tadi dari kampungnya ke bandara, ya kan pakai mobil tidak ada masalah. Nah hal-hal yang seperti itu, ya kan. Kemudian tidak menggunakan kayu, itu pengobatan yang boleh di masa Nabi itu ruqyah boleh, tapi diutamakan meruqyah diri sendiri, bekam, ya kan. Kemudian tibun nabawi itu boleh dipakai kayak madu, ya kan, habatus sauda, kemudian zaitun. Nah itulah pengobatan. Yang tidak boleh itu dengan menggunakan besi yang panas, ya kan, itu metodenya. Nah ujung-ujungnya
kata hadis Nabi itu, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya berserah diri kepada Allah. Nampaknya orang yang tidak dihisap 70.000 itu adalah orang-orang yang betul-betul bersih akidahnya. Nah, kalau kita pun tidak masuk kepada yang 70.000 orang itu, mudah-mudahan kita masuk yang diberi kemudahan. Karena pasti ya, kata Allah ayat yang terakhir ini kan mengatakan summa inna alaina hisabahum, ya kan, kemudian sesungguhnya kewajibkan kamilah menghisap mereka. Kalaupun kita dihisap, mudah-mudahan dosa kita diampuni, ya hisap kita dimudahkan. Amin ya rabbal alamin.